Kau pribadi yang peduli, Kau pribadi yang mengerti hati kami, Tuhan. Kami datang padamu. Yesus, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan, terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, seakan waktu sudah habis, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Namun Dia tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli, oh, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya Kau yang mengerti setiap isi hati. Hanya yang mengerti setiap isi pikiranku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau mendengar setiap doa yang belum terucap. Kau melihat setiap tetes air mata. Kau mendengar setiap doa yang belum terucap. Kau melihat setiap tetes air mata. Kau mendengar setiap doa yang belum terucap. Kau melihat setiap tetes air mata.
semakin belajar percaya. Lewati setiap pergumulanku semakin mengerti bahwa hanya Engkau saja yang paling peduli. Tak ada lagi yang seperti-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap persoalanku semakin mengerti bahwa Engkau sungguh peduli kepada diriku. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, amin, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, oh Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Semua akan indah pada waktumu. Semua akan indah pada waktumu. Semua akan indah pada waktumu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau peduli perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami percaya segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau mengerti, biarkannya. Tak pernah ku dibiarkannya,
Tak pernah ku dibiarkannya sendirian. Tak pernah ku dibiarkannya, tak pernah ku dilupakannya, tak pernah ku dilepaskannya, tak pernah ku dibiarkannya, tak pernah ku dilepaskannya, oh, tak pernah ku dilupakannya, tak pernah ku ditinggalkannya, oh, tak pernah ku dibiarkannya sendirian. Tak pernah, tak pernah. Dia mampu melakukan segala sesuatu, namun tak akan pernah dia melakukan apa yang menyakitiku. Dia mampu melakukan segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri. Sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Oh, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Kau mengerti hati kami. Bisa ku andalkan, kau tak pernah berubah. Walau ku seringkali melupakanmu, namun kau tak pernah melupakanku. Walau ku seringkali berubah-ubah atas kesetiaanku, namun kau tak pernah berubah. Kau tetap sama, kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau Tuhan yang sama, Kau Tuhan yang sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, tiada yang lain. Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua
bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sempat kehilangan fokus kami Tuhan. Kami sempat menuhankan yang lain selain Engkau. Kami sempat mengandalkan pengetahuan kami. Kami sempat mengandalkan pekerjaan kami. Kami sempat mengandalkan keuangan kami mungkin. Kami sempat mengandalkan manusia. Tapi ternyata kami belajar itu semua sia-sia Tuhan. Karena mereka semua berubah. Hanya Engkau yang gak pernah berubah. Dan hari ini kami kembali menjadikan Engkau atas Tuhan. Kau menjadikan kami Tuhan atas hidup kami kembali. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Mari kita katakan dengan hati yang terarah sama Yesus. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, bukan yang lain. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Kau, hanya Engkau. Kau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Tak
Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari katakan ku berserah, aku berserah. Oh, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Tangan terangkat, hati terarah, katakan. I surrender all. I surrender with all to you, Lord, all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to you, all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, all to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all to you, my one and only God. Kau satu-satunya Tuhanku. 60 Minute Course kali ini mengambil tema Tuhan yang mengerti. Pernahkah Anda merasa kecewa bahwa tidak ada satu orang pun yang sepertinya mau mengerti tentang Anda? Perasaan seperti ini bisa muncul ketika kita merasa semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Terkadang kita bisa merasa bahwa orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau mengerti atau tahu tentang kita. Terkadang kita sulit mengharapkan orang untuk mengerti atau peduli keadaan kita, karena mereka pun seringkali bergumul dengan banyak masalah juga. Atau mungkin mereka peduli, tapi mereka tidak tahu bagaimana menunjukkannya, sehingga terlihat seperti dia tidak peduli sama kita. Namun, kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengenal kita. Mazmur 139 ayat 1, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Wow, Tuhan telah menyelidiki hati kita. Dia telah survei, dia telah betul-betul menyelami hati kita dan mengetahui segala sesuatu mengenai kita. Ini kabar baiknya. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 pengertian Tuhan yang mengerti. Yang pertama, Tuhan mengerti kesesakanmu. Dia mengerti hatimu. Tuhan mengerti tentang keluhanmu. Tuhan mengerti tentang keadaanmu. Engkau sedang ada di titik terendah. Tuhan mengerti setiap tetesan air matamu. Yang penting adalah jangan dipendam di dalam hati kita, tapi dicurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Lebih baik kita mencurahkan isi hati kita sama Tuhan daripada sama manusia. Orang bisa berpandangan salah, tapi Tuhan tidak mungkin berpandangan salah karena Dia mengerti sampai kedalaman hatimu. Keluarkan semua unek-unekmu biar kamu jadi lega. Nyatakan kesesakanmu kepada Tuhan. Maka Dia bukan cuma mengerti, tapi Dia peduli dan akan menolong kamu. Mazmur 39 ayat 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Berilah telinga kepada teriakanku, minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku. Wow, pemazmur
betul-betul menyadari bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang setia, yang bisa menghargai setiap tetesan air mata. Tuhan mengetahui setiap titik air mata yang mengalir dari mata kita. Tuhan sangat mengerti bahasa air mata yang mengungkapkan penderitaan dan kepahitannya hidup yang tidak tertahankan. Dia selalu siap menopang kita dengan tangannya yang penuh kasih. Tuhan tidak selamanya membiarkan anaknya tenggelam dan larut dalam penderitaan dan kesedihan. Ketika bangsa Israel diperbudak 400 tahun lamanya oleh Firaun yang tidak ingat jasa-jasa Yusuf, bangsa Israel dikasih beban yang berat, membuat mereka hidup di dalam penderitaan dan kesedihan yang begitu mendalam. Begitu mereka berseru kepada Tuhan, bertahun-tahun Tuhan mendengarkan keluhan mereka. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saya percaya kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel mengalami penderitaan, Tuhan yang sama juga bisa menolong kau. Ketika tidak ada orang yang mengerti, Tuhan mengerti. Ketika tidak ada orang yang peduli, Tuhan selalu peduli. Ketika tidak ada orang yang mau mengenal Anda lebih dalam, Tuhan sudah mengenal Anda lebih jauh daripada Anda mengenal dirimu sendiri. Tuhan tahu pasti yang menjadi pergumulanmu sampai saat ini. Bahkan hal-hal yang mungkin terlalu berat untuk dikemukakan, sulit untuk diucapkan, Tuhan pun mengetahui itu semua. Tuhan sudah mendengar jeritan hati kita. Anda merasa sendirian saat menghadapi segala sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakanmu dan sanggup menolongmu seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan yang sama akan menolong kita dan mengeluarkan dari penderitaan. Yang kedua, pengertian mengenai Tuhan mengerti. Tuhan mengerti kegagalanmu. Tuhan mengerti manusia punya banyak keterbatasan. Tuhan mengerti akan kelemahan kita. Tidak ada orang yang kebal dari kesalahan. Tidak ada orang yang kebal dari dosa. Kegagalan adalah sesuatu yang normal. Tetapi tinggal dalam kegagalan itu yang tidak normal. Kalau Anda gagal, it's fine. Ayo bangkit lagi. Semua orang berhasil, ada orang-orang yang gagal di masa lalunya, tapi mereka mau bangkit. Kelebihan mereka tidak mau tinggal dalam kegagalan. Saya pun mengalami gagal puluhan dan ratusan kali. Berdoa untuk orang sakit, bukannya sembuh malah mati. Tapi saya gak pernah berhenti berdoa, tetap mendoakan. Saya khotbah gagal berkali-kali. Waktu pertama kali saya khotbah, gelagapan, sempat menangis di tempat, di mimbar. Jadi kalau ada pendeta nangis di mimbar, bukan karena Roh Kudus, tapi karena gak bisa khotbah, itu saya. Karena bingung bagaimana lagi saya mau bicara. Jadi yang keluar adalah air mata. Tapi saya gak mau tinggal di dalam kegagalan. Saya mau bangkit lagi dan berlatih. Sampai hari ini Tuhan akhirnya mempercayakan Petrus dan Yudas. Mereka sama-sama murid Yesus. Petrus dan Yudas sama-sama mengalami kegagalan. Sebagai murid Yesus, Petrus jangkal Yesus 3 kali. Sedangkan Yudas menjual Yesus. Hanya bedanya Petrus mau bangkit dan kembali ke Tuhan. Sedangkan Yudas menyesali tapi tidak mau bangkit, malah memutuskan untuk bunuh diri. Jika Yudas kembali ke Tuhan, pasti Yudas dipulihkan dan dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai Petrus. Sudah pasti. Tidak ada seorang pun yang tidak sanggup untuk Tuhan pulihkan, walaupun masalahnya kelam. Selama kau masih punya niat untuk bangkit dan kembali ke Tuhan, Tuhan pasti sanggup pulihkan keadaanmu. Masa lalumu yang buruk, jadi Tuhan sanggup untuk memberikan masa depan yang penuh dengan inspirasi. Dan kegagalanmu di masa lalu Tuhan bisa pakai menjadi alat Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Seperti Petrus yang gagal, dipakai Tuhan menyelamatkan 3.000 orang. Diselamatkan karena pemberitaan yang disampaikan. Dan menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting di sini kita bangkit dari kegagalan. It's fine, Tuhan mengerti kegagalan, tapi ayo bangkit. Jangan seperti Yudas tapi Petrus. Yang ketiga, pengertian mengenai Tuhan mengerti kebutuhanmu. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus tahu
dan mengerti segala keperluan, segala kebutuhan, segala sesuatu yang kita inginkan dan harapkan. Hal ini menunjukkan pada kita untuk tidak khawatir akan soal-soal kehidupan. Ini karena Tuhan Yesus mengerti kebutuhan dan mampu untuk mencukupi serta memelihara kita. Tuhan menyediakan Hawa, seorang pasangan hidup untuk Adam. Ketika Adam sendirian, sibuk bekerja, bahkan Tuhan menyediakan seekor domba jantan ganti anaknya, Abraham, supaya jangan dikorbankan. Tapi justru Tuhan menggantikan domba jantan untuk dikorbankan. Tuhan juga memberikan Nabi Samuel untuk keturunan Hana, di mana Hana berdoa dengan sungguh-sungguh di rumah Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengaruniakan keturunan. Tuhan bahkan memberikan minyak dan gandum yang tidak pernah habis bagi janda di Sarfat yang dalam keadaan kekeringan bertahun-tahun, 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada pangan, tapi Tuhan pelihara janda ini. Tuhan bahkan memberi makan untuk 5.000 orang laki-laki yang kelaparan. Jika Tuhan bisa mencukupi segala kebutuhan mereka, maka Tuhan yang sama akan menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang kita perlu lakukan, ungkapkan isi hatimu, karena Tuhan mengerti. Saya mengajak kita untuk menyembah sekali lagi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati lalu pujian penyembahan dan bahkan firman Tuhan yang menginspirasi dan menguatkan kita. Saya mau bacakan press report membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjawab doa kita. Tuhan selalu peduli. Yang pertama, mengalami kesembuhan dari sakit GERD setelah berdoa dan menyembah Tuhan. Dalam hadirat ada mujizat. Yang kedua, mengalami pertumbuhan iman dan kekuatan dari Tuhan melalui ibadah penyembahan. Luar biasa. Ini hal yang baik untuk tidak lari kemana-mana, tapi lari ke Tuhan ketika dalam keadaan ketakutan, dalam titik terendah. Yang ketiga, mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi katarak. To God be the glory. Dia memulihkan gangguan penglihatan kita ataupun pendengaran kita. Dia Tuhan penyembuh. Yang keempat, memperoleh kelancaran usaha penjualan makanan dan kebutuhan rumah tangga sampai terpenuhi. Kalau Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, bahkan menjawab segala pergumulan mereka, Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong saudara. Yang penting di sini kuncinya, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, jangan berhenti beriman, jangan berhenti bersyukur, karena Tuhan mengenal kita. Saya akan berdoa buat setiap saudara, tapi sebelumnya saya akan berdoa buat pokok yang telah masuk kepada kami. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, terima kasih untuk Engkau boleh ada bersama kami. Engkau boleh hadir, Engkau boleh mengerti. Saat ini kami bersatu hati berdoa buat kesembuhan dari penyakit kista, tumor, stroke, gagal ginjal, GERD. Mujizat kesembuhan terjadi. Kuasa-Mu lebih hebat dari segala sakit penyakit yang diderita. Buktikan kemuliaan-Mu buat mereka.
Juga kami berdoa pemulihan hubungan dan kebutuhan rumah tangga. Dalam nama Yesus, Engkau tidak mengendaki perselisihan, tapi damai sejahtera terjadi Tuhan, pemulihan di antara mereka. Kami juga berdoa kesembuhan dan pemulihan dari gangguan kecemasan, depresi, stres, dan bipolar disorder. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan damai-Mu, ketenangan, pulihkan, sehingga penyakit ini tidak membahayakan dirinya pun ataupun orang lain, tapi justru mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan juga berdoa pemulihan hati dan trauma masa lalu demi nama Yesus. Dia boleh meninggalkan masa lalu dan melihat Tuhan menyediakan masa depan yang indah. Dan juga berdoa kelancaran dan dicukupkan dana untuk kelangsungan pernikahan. Tuhan, Engkau tahu yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Sediakan yang terbaik demi nama Yesus. Hamba saat ini berdoa buat umat-Mu, saudara yang memiliki begitu banyak pergumulan. Saya mengajak saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Ayo, jangan ada yang diam. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, bahkan juga pergumulanmu, naikkan di hadapan Tuhan. Yes, berseru kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Dia ada di mana engkau berada. Tuhan, Kau dengarkan keperluan, kebutuhan, pergumulan, persoalan. Engkau mengenal, bahkan lebih mengenal daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Itu sebabnya nyatakan belas kasihan-Mu. Kau mengendaki mereka sembuh. Kau mau perintahkan segala sakit penyakit pergi keluar, gak punya tempat dalam tubuh umat-Mu. Dan terimalah mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman dan katakan, terima kasih, aku sudah sembuh. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang membutuhkan biaya hidup, membayar hutang, biaya keperluan sekolah anak-anak, bahkan modal usaha, bahkan juga untuk biaya-biaya perencanaan ke depan, pernikahan, ataupun juga Engkau juga melihat kebutuhan-kebutuhan yang tidak terselami. Itu sebabnya biarlah semua persoalan ini tidak membuat mereka makin tertekan, tapi boleh melihat kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Sediakan penyediaan-Mu yang tidak terduga-duga, sumber-sumber yang baru, pekerjaan, bahkan juga hikmat dalam mengelola keuangan, serta juga Tuhan boleh menjadikan orang-orang yang mengasihi, bahkan Tuhan sendiri bisa mengatur cara sehingga mereka nggak perlu sampai susah. Buktikan bahwa firman Tuhan berkata, orang benar tidak pernah meminta-minta dan anak cucunya ditinggalkan. Demi nama Yesus, terima mujizat finansial. Buat umat-Mu yang membutuhkan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang sepadan, setia, yang benar, yang takut akan Tuhan, yang penuh kasih, yang mengerti, yang dewasa, bahwa bertumbuh, bahkan berjalan dalam kesucian. Dalam nama Yesus, waktu-Mu gak pernah terlambat. Kau menyediakan Hawa bagi Adam, Kau juga menyediakan umat-Mu. Mereka yang sedang merindukan keturunan, biarlah Tuhan memberikan buah hati. Buat benih laki-laki dan benih wanita subur, dan ketika ketemu maka terbentuk janin dan kemudian menjadi baby dan lahir, memiliki buah hati. Karena lebih baik keturunan ilahi yang memenuhi muka bumi ini, sehingga bumi ini dipenuhi dengan terang dan damai. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka sudah ungkapkan, aku minta Engkau boleh mengulurkan tangan-Mu yang perkasa. Demi nama Yesus, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darah-Mu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan yang menyertai. Dan kiranya Tuhan menghalaukan kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita.